Di sini saya terima kasih Bapak Ibu udah hadir. Kalau dibilang saya pakarnya akupuntur belum. Karena di sini ada beberapa teman-teman juga. Itu salah satunya Dr. Dewi, Bu Ibu, Bu Evi, beliaunya juga pakar akupuntur. Dan tidak ketinggalan juga ada Silvi. Kemudian ada Pak Budi. Pak Budi kebetulan beliaunya adalah pakar energi. Tolong ditepuk tanganin untuk Pak Budi. Ini tadi saya mau ngomong apa semua sudah diomongkan oleh Pak David dan Dr. Setio. Saya bingung ini, terus ngomong apa ini saya? Giliran saya ngomong apa ini Pak David? Ngomong apa ini saya? Udah semuanya diterangkan ini. Kalau udah diterangkan tinggal ngomong bahwa Pak David benar, Dr. Setio benar. Pak David benar, Dr. Setio benar gitu ya. Oke. Jadi gini, akupuntur sendiri ini lagi belum ini. Jadi gini, akupuntur sendiri ini adalah ilmu tertua. Jadi sebelum medis barat kalau kita boleh ngomong ya. Jadi ini adalah ilmu pertama kali, saya buka aja ya. Jadi ilmu pertama kali di dunia ini. Jadi kurang lebih sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dan akupuntur ini berkembang dari penemuannya adalah berdasarkan Qi. Kalau kita bilang Qi, Qi itu apa? Energi. Jadi yang ditusukkan itu adalah wilayah energi, meridian kita sebutnya. Jadi bukan syaraf atau pembuluh darah, bukan, tapi meridian, Qi kita bilang. Nah, kenapa saya tertarik dengan Genio ini? Itu saya pakai sendiri. Saya pakainya apa? Saya melihat beberapa terapis yang telah lama berkecimpung di dunia akupuntur. Mereka selalu bilang, saya tidak menggunakan Qi untuk menusukkan jarum. Itu nonsen kalau saya bilang. Kita terus terang ya Bu Dewi ya. Jadi energi itu apa? Sesuatu yang kita gerakan ini adalah energi. Jadi ketika kita memasukkan satu benda, terutama itu akupuntur, jarum ini kita masukkan ke badan, ini energi kita juga terkuras. Dan itu tanpa disadari oleh para terapis, teman-teman. Nah, tanpa disadari energi yang terkuras kita ini lama-lama mempengaruhi kesehatan kita sendiri. Contoh yang sudah tua itu bahkan bisa sampai ke tahap tremor, Parkinson, stroke, dan tidak menutup kemungkinan bahwa terapis sendiri kena stroke. Dan saya tidak mau itu. Ya Pak David ya? Ya dokter ya? Saya nggak mau. Jadi istilahnya saya sebagai terapis kemudian saya sendiri kena stroke itu kan nggak lucu. Akhirnya saya cuma bilang gini, ya Allah, saya ingin ketemu sesuatu yang saya bisa menolong orang dan saya sendiri sehat. Nah, hal itulah kemudian Bu Nur mengenalkan saya dengan Genio. Dan saya coba, oke. Saya waktu itu awalnya emang bener sih, masa sih gitu. Alat segini, masa sih? Kemudian beliaunya bilang harganya, wow, dengan harga segini ya. Tapi saya pikir-pikir, saya bagi-bagi berarti 1 bulan 1 juta kalau itu 1 tahun. Tapi kalau saya pikir lagi 2 tahun cuma 500.000. Saya pikirnya seperti itu. Ya udah deh, saya coba ke anak saya waktu itu. Waktu itu dia mau ujian matematika dan dia paling benci matematika itu bukan karena dia nggak bisa, karena gurunya. Jadi ya ini pengaruh dari guru itu mengakibatkan anak-anak kita itu membenci sesuatu. Udah kamu belajar, kamu pakai. Besoknya dia bilang ke saya gini, Ma, seumur hidup saya sekolah matematika saya pernah 100 waktu kelas SD kelas 2. Sekarang baru kali ini saya dapat 100. Saya bilang, bagus banget deh, saya bilang gitu. Ada di sini ya, testimoninya langsung. Ya, udah saya pakaikan dengan salah satu pasien saya. Beliau itu HB-nya turun terus, selalu turun. Itu keponakannya ada di situ. Ketika saya akupuntur, dia naik. Setelah itu drop lagi, naik, drop lagi. Aduh, ini gimana ya caranya? Jadi saya cobalah Genio ini. Tetap saya akupuntur, tetap. Tapi ketika angkanya dia mulai di 8, ketika dia tidak datang dalam seminggu itu, dia tetap di 8. Tidak ada terjadi
dropnya nggak ada. Kemudian saya terus aku puntur. Jadi ketika beliaunya aku puntur, saya letakkan di sisinya beliau, aku puntur. Kemudian naik sekarang terakhir berapa Asmi? 10 ya. Jadi HB 5 sampai 10. Jadi itu bagi saya miracle banget ya. Kemudian waktu juga saya sempat ke ini terapi dengan istrinya Pak Budi. Saya cobakan ke Genio, saya pakai painkiller. Ternyata beliaunya ngetes. Waduh, ini kok begini? Coba diganti programnya. Karena beliaunya bisa mendeteksi yang namanya energi. Jadi dideteksi oleh beliau, hasilnya juga bagus. Pak Budi, gimana Pak Budi? Pak Budi, tolak. Nah ini, jadi Genio ini benar katanya Dr. Setio dan juga Pak David adalah akupuntur tanpa jarum. Tapi kalau boleh dibilang, ya harganya lumayan. Ya Pak David ya. Kalau bisa kita minta diskon hari ini. Ya Pak David ya. Kalau bisa minta diskon ini. Oke, kita tanyain. Serba-serbi akupuntur. Apa sih akupuntur ini? Mungkin beberapa teman sudah tahu ya. Akupuntur itu bahasa Inggrisnya dari acupuntur, artinya dari adalah tusuk jarum, dari latinnya acus. Kemudian bahasa Mandarinnya adalah cenciu. Jadi jarum dan pemanasan, yaitu moksubasi, moksa. Jadi jarum kita berikan pemanasnya. Jadi memasukkan atau memanipulasi jarum ke dalam titik akupuntur melalui meridian. Ini yang kita bahas tadi, meridian. Meridian itu adalah apa? Jalur energi, jalur khusus energi. Jadi meridian ini. Oke. Kemudian akupuntur ini pun sudah diakui oleh WHO. Nggak mungkin akupuntur ini bisa berkembang besar kalau WHO tidak mengakuinya. Dulu akupuntur dikatakan seandainya menusuk pada titik yintang, ada di sini titik yintang. Nah, itu juga akan menyehatkan mata, menenangkan pikiran seperti itu. Masa sih? Kemudian WHO melakukan penelitian, ternyata benar. Kenapa bisa benar? Kita lihat di sini. Ini yang bikin PPT juga agak pintar. Jadi ya, fungsi akupuntur sendiri adalah merangsang sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusatnya yang dirangsang, yang bertujuan untuk promotif, kuratif, kemudian rehabilitatif, mengembalikan keseimbangan energi tubuh. Kembali lagi, energi tubuh dengan mengatur aliran qi. Jadi aliran qi itu kalau kita belajar akupuntur itu dari atas di sini, kemudian turun ke bawah. Itu energi daripada lambung. Jadi energi masing-masing energi berbeda. Kalau energinya dari jantung itu dari kelingking tuh energinya dia sampai ke aksila di situ. Jadi kenapa ya orang akupuntur kok ngerti, kok bisa ya? Karena sudah ada chartnya, energinya di mana. Jadi kalau ketika kita sakit itu di daerah kelingking di sini sampai sini, oh itu ada masalah di jantung. Tapi di kedokteran ketika kita melihat periksa jantungnya nggak ada masalah. Memang belum ada masalah, tapi yang bermasalah adalah qi-nya dulu, energinya dulu. Jadi bukan jantungnya. Jadi kalau kita sudah periksa di kedokteran barat, yang terlihat itu adalah sudah kerusakannya. Tapi kalau di kedokteran timur, akupuntur ini belum rusak sudah ketahuan. Ketahuannya dari mana? Dari area sakit, kemudian dari apa lagi? Dari emosionalnya. Rata-rata orang yang cuek bebek itu rata-rata sudah bermasalah dengan jantungnya. Rata-rata. Terus kemudian kalau orang yang suka melankoli, sedih itu rata-rata parunya bermasalah, paru dan usus besarnya bermasalah. Itu semua dari mana? Permainan energi ini yang sudah diselidiki oleh terdahulu kita. Kenapa mereka bisa tahu?
mereka berdasarkan palpasi. Ya, seperti Mbak Budi biasanya lakukan. Ya Mbak Budi ya. Jadi seperti prana itu, jadi ngecek energi. Itu beliaunya nomor 1 saat ini di Surabaya ini. Jadi mohon tepuk tangannya. Jadi Pak Budi sendiri adalah ahli energi. Beliaunya mengobatin, istilahnya membantu beberapa teman-teman dengan energi. Jadi healing beliaunya Pak Budi ini. Nanti Pak Budi boleh berkesaksian ini ke depan. Boleh Pak David? Boleh. Boleh ya. Oke. Kemudian ini, akupuntur dan energi. Apa sih? Nah, apa sih ininya? Akupuntur merangsang keseimbangan dan aliran qi dalam tubuh. Qi atau energi mengalir lancar dalam tubuh melalui meridian yang membentuk jaringan konseptual jalur di seluruh tubuh. Jadi tubuh kita ini ada 12 meridian besar kalau di akupuntur. Kemudian ada 8 meridian tambahan tuh di tubuh kita. Masih ada meridian yang lain karena tadi di depan sudah dikatakan bahwa akupuntur ini klasik dari Tiongkok, kemudian ada pengembangan dari Jepang, akupuntur Jepang, akupuntur Korea yang tadi Pak David lihatkan gambar tangan, itu salah satunya adalah hand Korean akupuntur, itu biasanya pakai itu. Kemudian ada juga sujok. Sujok itu melalui warna. Jadi akupuntur juga, tapi warna. Jadi bagiannya sakit diberikan warna. Kenapa warna bisa? Karena warna itu juga ada energinya. Jadi saya berbicara dengan teman-teman, ini juga saya mengeluarkan energi. Dan kalau kita bisa memasukkan energi kembali dengan apa? Makan itu. Sinar matahari juga bisa kita dapatkan. Itu juga salah satu adalah energi. Cuman kan kalau kita dari matahari jemur terus nggak makan, kita juga capek. Oke, ketika keseimbangan dan atau aliran qi kurang atau terhambat, maka tubuh mulai rentan terhadap penyakit. Jadi teman-teman, kalau Bapak Ibu kalau sudah mulai terjadi sakit itu, yang kena itu energinya dulu. Jadi bukan organnya dulu, tapi energinya dulu yang terganggu. Oke, tadi udah katakan bahwa akupuntur bisa disebabkan melalui psikis maupun fisik dari seseorang. Jadi yang tadi dikatakan bahwa sakit itu bukan hanya secara fisik tapi psikis. Orang yang banyak tertawa, orang yang terlalu banyak sedih, itu juga merupakan sakit psikis yang kemudian menyerang ke organnya. Akupuntur merangsang sistem saraf pusat, pelepasan endorfin, neurohormon penghilang rasa sakit alami tubuh untuk mendorong penyembuhan alami. Sekarang di Cina sudah melakukan operasi tanpa bius. Jadi hanya menekan pada titik akupuntur. Jadi selama karena apa, hasilnya ternyata setelah dibius dan tidak melalui bius, hasilnya lebih baik tidak melakukan bius. Hasilnya setelah operasi itu yang terjadi. Akupuntur itu apa aja sih? Berada sakit, energi meningkat, balik lagi ke energi. Jadi intinya adalah energi. Apapun bentuknya tetap energi. Dunia ini penuh energi. Jadi energi. Cuman kita juga nggak tahu energi yang mana yang cocok dengan kita, atau energi yang tidak cocok dengan kita. Energi yang membuat kita sakit seperti itu. Kemudian terjadilah ini yang terjadi transfer bioenergi. Kembali lagi ya Dokter Satria ya, bioenergi nih, transfer. Ketika akupuntur dilakukan sepanjang meridian, transfer energi berarti saya terapisnya dan pasiennya terjadi transfer energi yang itu tidak disadari. Orang akan berkata, nggak mungkin hanya nusuk jarum. Tanpa kita sadari, kita melakukan transfer energi. Nah, banyak kan sudah. Jadi banyak istilahnya akupunturis tua setelah berhenti, mereka bukan berhentinya kondisi sehat.
mereka berhenti, kondisinya malah sakit. Beberapa gagal ginjal, gagal jantung, apapun alasannya itu. Mereka tidak menyadari ada ini terjadi ini, transfer bioenergi G-nya antara saya dan pasien. Itu adalah transfer energi. Makanya ketika kita lagi nggak enak badan, kita menterapi orang yang diterapi itu juga makin nggak enak. Ketika kita menterapi anak autis, mereka tidak bisa berbicara. Anak berkebutuhan khusus, mereka nggak bisa berbicara. Cuma mereka merasakan feeling. Ketika feeling kita jelek, maka anak yang kita terapi ini juga uring-uringan, marah. Itu yang terjadi. Kita rayu, kita apakan juga nggak bisa. G yang ditransfer ini bertindak sebagai gaya gerak listrik bertujuan untuk menghilangkan stagnasi atau penyumbatan energi dan mengembalikan keadaan seimbang, homeostatis. Tetap balik lagi ke sini. Gaya listrik. Saluran meridian setara dengan saluran transmisi elektromagnetik dan G adalah gelombang elektromagnetik. Balik lagi ke gelombang elektromagnetik. Efek akupuntur sendiri untuk terjadi G. Jadi ketika kita masukkan jarum, kemudian orang itu merasa tersetrum, itu kita bilangnya G. Tanpa kita sadarin, tanpa saya sadarin atau beberapa terapis akupuntur, G yang dilakukan ini menguras energi kita. Karena ini tadi alasannya, transfer bioenergi. Apalagi kalau ada beberapa akupuntur zaman dulu yang mereka suka kocok. Nah, energi yang dikeluarkan itu lebih besar. Energi yang dikeluarkan lebih besar. Makanya zaman sekarang akhirnya bukan kocok, pakai stimulator. Stimulator sendiri adalah membantu. Stimulator paling besar 100 Hz. 100 Hz. Sedangkan untuk nyeri itu bisa kita berikan 500 Hz. Tapi belum ada stimulator yang sampai 500 Hz. Mungkin ada alat lain ya, Bu Dewi ya, TENS ya kalau nggak salah, itu sampai 1000 Hz. Itu untuk nyeri, kanker itu biasanya bisa. Tapi alatnya juga mahal, sekitar 50 kalau nggak salah ya Bu Dewi ya. Berapa? Berapa? Iya, kelojotan yang bisa terus. Betul. Betul. Langsung kecet-kecet ya. Oke. Kemudian apa? Ini efek akupuntur G merupakan parameter terpenting ditandai dengan terasa kebas, nyeri, mati rasa, berat. Jadi kalau sudah G, berarti energinya yang diberikan oleh sang terapis ini sudah banyak ke poin atau titik akupuntur itu. Kelebihan akupuntur apa sih? Mengurangi sakit kepala, migrain, meredakan nyeri kronis dan lain ini. Kemudian kekurangannya apa? Kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya timbul rasa sakit, ditusukan jarum. Beberapa kan orang takut, bahkan ada tentara besar ketika kita berikan jarum aja mereka udah lari. Pak Budi mengalami waktu kita baksos di Kodam ya Pak ya. Kita bilang pilih mana, akupuntur atau pijat? Enggak kata gitu. Dipijat juga nggak mau. Akhirnya sama Pak Budi ditidurkan. Oleh beliaunya ditidurkan. Tepuk tangan teman-teman. Bapak Ibu, gimana caranya? Beliaunya yang akan berbicara. Ini ya. Lain acara cek. Kekurangan akupuntur timbul rasa sakit cedera organ bila dilakukan oleh praktisi yang belum mahir dan berlisensi. Ini yang perlu Bapak Ibu catat ya. Tapi kalau Genio ada lisensinya, jangan khawatir, dan bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau akupuntur tidak boleh dilakukan oleh semua orang, ya, karena harus minimal D3 untuk bisa melakukan tindakan akupuntur. Ini menjagakan terjadi cedera organ itu tadi, ya. Jadi kalau bilang, oh ada akupuntur murah, bayarnya seikhlasnya 10.000, 20.000, kita harus tanya lisensinya apa, gitu ya. Ya, karena untuk kami pun sekolah juga mahal, kan seperti itu. Jadi ketika kita pun ingin, tapi kami pun sekolahnya mahal, kan seperti itu.
Oke. Kondisi yang harus dilakukan ini. Kondisi yang harus diperhatikan sebelum melakukan akupuntur dan diberikan penjelasan yang jelas pada dokter akupuntur adalah memiliki alat pacu jantung. Sekarang saya tanya dengan Pak David, apakah kalau orang memiliki alat pacu jantung boleh memakai Genio? Jawabannya adalah boleh, tapi jangan minta program untuk jantung lagi. Oke, berarti boleh. Sedangkan di akupuntur ini kita harus lebih hati-hati. Gitu. Berarti space-nya ada dikurang di sini ya. Kemudian hamil, boleh tidak? Boleh. Boleh. Di akupuntur pun boleh, tapi ada poin-poin tertentu. Mens, gimana Pak David? Boleh. Boleh. Di akupuntur pun boleh, tapi kita mencegah hari pertama atau hari kedua lagi deras-derasnya kita tidak melakukan akupuntur. Takutnya apa? Satu, dia makin deras, atau dua, dia berhenti seperti itu. Nah, kemudian patah tulang. Patah tulang di akupuntur bisa dilakukan untuk apa? Menghilangkan nyeri. Untuk menyambungkan nggak bisa, harus operasi atau dibiarkan saja. Tapi terjadinya sambungannya jelek nanti. Kemudian kanker, akupuntur boleh. Kanker sangat bagus untuk akupuntur plus di kemo. Jadi sel yang baik itu bertahan, sedangkan sel yang jelek itu di kemo. Dan kalau ini dipakaikan dengan Genio maka kerjanya double. Kemudian ini juga harus dilakukan oleh praktisi yang berlisensi. Terima kasih semuanya. Iya, sampai di sini sudah ada titik terang ya Ibu. Apa sih kolaborasinya Genio dengan akupuntur? Sudah mulai ada ya Bapak Ibu ya. Oke.